Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Ketika Yesus dihadapkan ke pengadilan, bertanyalah Pilatus kepadanya, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini." Lalu kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku bersaksi tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, perayaan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam mengakhiri penanggalan liturgi kita. Minggu depan kita akan memasuki tahun baru kalender liturgi, yaitu masa Advent. Nah, perayaan Hari Raya Yesus Kristus Raja Semesta Alam merupakan kebenaran iman kita, bahwa yang menjadi Raja atas jagat semesta adalah Tuhan Yesus. Amin, saudara. Sungguh? Allah. Maka dalam perjalanan kalender liturgi terakhir diletakkan Kristus Raja Semesta Alam. Supaya kita yakin, kita percaya bahwa yang kita ikuti, yang kita imani adalah seorang raja. Maka tulisan INRI itu adalah Rex, itu raja, raja orang Yahudi. Maka ini kebenaran iman kita, yang kita ikuti, yang kita teladani adalah dia seorang raja. Saudara yang terkasih, dalam dialog dengan Pilatus tadi, Pilatus bertanya, "Apakah engkau seorang raja?" Yesus bertanya, "Apakah itu keluar dari hatimu atau kamu mendengar dari orang lain?" Yesus tidak tegas-tegas menjawab itu. Dia memancing. "Engkau yang mengatakan aku seorang raja. Engkau yang mengatakan. Dan aku menegaskan bahwa aku datang sebagai raja. Tapi kerajaanku bukan dari dunia ini." Yesus Kristus mau mengatakan kepada kita, mengajarkan kita, raja, sebuah kedudukan, sebuah pangkat, kehormatan dan sebagainya. Tetapi bagaimana melakukan itu semua dengan titel itu, titel raja dan sebagainya, gelar raja itu.
Maka Yesus mengatakan kerajaanku bukan dari sini. Artinya apa? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Kerajaan dunia selalu bertengkar, memperebutkan oyo-oyoan dan sebagainya, menjara ini dan sebagainya, menindas ini dan sebagainya. Kekerasan yang dipakai cara. Maka ia seorang raja yang bukan dari dunia ini. Yang ia katakan, untuk itu aku lahir, untuk itu aku diutus, untuk apa? Memberi kesaksian tentang kebenaran. Maka kerajaannya berasal dari kerajaan sumber kebenaran. Siapa? Allah sendiri. Kebenaran nampak dalam apa yang ia lakukan sebagai seorang raja. Tentu kita melihat siapa Tuhan Yesus Kristus. Ia tidak pernah menghakimi orang lain. Ajaran pengampunan bukan ajaran balas dendam. Ajaran dunia selalu balas dendam. Ajaran Kristus seorang raja tidak. Ampuni. Ampuni. Dia juga mengajak pengikutnya untuk tidak lekat atas materi. Tujuanmu bukan untuk materi kalau kamu ikut aku. Kerajaanku bukan dari dunia. Dunia bicara materi. Kedudukan selalu mengeruk materi. Jabatan menjadi alat untuk mengeruk. Kerajaanku bukan dari sini. Maka yang ia sampaikan, aku datang, aku lahir untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Kebenaran tentu yang dimaksudkan oleh Yesus adalah ajaran-ajaran Dia. Inilah sosok seorang raja yang sungguh-sungguh di luar dugaan bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi sosok kerajaan, seorang raja adalah wakil dari Allah. Maka sebagai wakil dari Allah, semua masyarakat harus tunduk kepada Dia, apapun yang dilakukan. Tapi Yesus mau mengubah pola pandang, cara pikir semacam itu. Maka Dia menegaskan kerajaanku bukan dari dunia ini. Kalau kerajaanku dari dunia ini, anak buahku akeh akan protes, akan melawan kamu. Kerajaanku bukan. Yang dilakukan adalah aku datang untuk melayani. Seorang raja yang datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Memberikan tempat pada orang lain bukan untuk cari hormat, gila pangkat, tidak. Maka sabda-sabdanya adalah sabda seorang raja. Sabdanya seorang raja yang apa? Yang bukan berasal dari dunia ini. Maka sungguh para saudara yang terkasih, ketika kita merayakan hari raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam. Dia sungguh seorang raja dan kita sebagai murid-muridnya, pengikutnya harus ikut Dia. Bacaan pertama bicara bagaimana kitab Daniel mengatakan sebuah penglihatan. Seperti sosok manusia datang kepada orang yang usia lanjut. Dan yang orang usia lanjut memberikan kekuasaan kerajaan kepada sosok seperti seorang manusia. Kerajaannya kekal abadi, kerajaannya lestari. Kerajaannya tidak akan pernah hilang dan musnah. Bacaan kedua bicara tentang bagaimana Yesus yang bangkit pertama melalui pengorbanan darahnya. Ia membentuk umat menjadi kerajaan. Umat yang ditebus menjadi miliknya, menjadi warga kerajaanku. Maka kita semua yang dipanggil, ditebus oleh Dia, menjadi warga kerajaan Dia. Maka kita punya sosok seorang raja. Dan kita dipanggil untuk mengikuti Dia. Sungguh para saudara yang terkasih, perayaan hari ini menegaskan dan meyakinkan kita. Jangan cari raja lain. Kita punya raja. Amin. Ah ya toh, gak mantep toh. Karena pasti di antara Anda aku punya raja-raja yang lain. Kita punya raja, jangan cari raja yang lain. Oke? Iya, siapa yang tersalib itu? Tidak ada yang lain. Dia disalib sebagai seorang raja.
Karena apa? Dia mengajarkan yang benar, yang baik. Dan mengalami semacam itu. Maka kita pengikutnya pun juga harus siap kalau kita mewartakan yang baik, yang benar, yang jujur, yang adil, yang suci. Terjadi penolakan, ya kita harus siap menerima. Mengapa? Karena raja kita melakukan itu. Dan ia pun juga mengalami penolakan. Surut langkah, mundur, patah semangat, tidak. Dia tetap jejak, berdiri tegak. Dan komitmen terus berjalan. Sungguh para saudara yang terkasih, kita harus bangga kita mempunyai seorang raja yang sungguh bukan dari dunia ini. Dan memang kita semua warga kerajaannya bukan dari dunia ini. Kita tinggal dalam dunia betul, tapi kita bukan milik dunia. Sama seperti sang raja tinggal dalam dunia, tetapi dia bukan milik dunia. Sebagai bukan milik dunia harus punya warna yang berbeda dengan milik dunia. Maka ajaran dunia tentang ini dan itu begini, maka ajaran tentang kerajaan yang bukan dari dunia ini dan itu. Pengampunan, keadilan, pengertian, perhatian pada orang yang miskin, yang membutuhkan, itulah yang dilakukan oleh seorang raja. Mari para saudara terkasih, kesadaran kita sebagai warga kerajaan dari Tuhan Yesus Kristus, kita dipanggil juga untuk menularkan hidup dan juga semangatnya.